Podcast Juara Jabar Pro bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Ismidesiana dalam podcast Juara Jabar Pro bersuara. Di musim hujan bulan November ini, Jabar dihujani prestasi dengan menyabet 3 gelar dalam AMH atau Anugerah Media Humas 2021. Kemenangan Jawa Barat ini tidak terlepas dari peran kehumasan dari Dinas Kominfo Jabar dan perangkat daerah yang menunjang aksi kehumasan yang tentunya sangat optimal di Jawa Barat. Telah hadir bersama kita semua Bapak Setiaji, yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Gimana Pak Setiaji? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat ya. Jabar mencetak hat-trick dalam gelaran AMH 2021. Ini membuktikan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan prestasi Jabar, khususnya dalam bidang kehumasan. Menurut Bapak, apa keunggulan Jawa Barat dari sisi kehumasan, Pak? Mangga. Ya, pertama tentunya selamat dulu ya buat bukan hanya buat Pemprov Jabar, tapi juga seluruh tim ya yang bekerja keras untuk memajukan kehumasan di Pemprov Jawa Barat. Nah, kalau ditanyakan apa sih keunggulannya Jawa Barat itu ya terhadap kehumasan ini? Pertama, kita juga baru saja meningkatkan ya indeks kemerdekaan pers yang tadinya itu di peringkat 29 terus kemudian melonjak cukup jauh menjadi peringkat 2. Nah, ini merupakan suatu modal besar yang bisa meningkatkan dari sisi bagaimana kita humas, khususnya kehumasan pers untuk bisa memberitakan ya, menginformasikan terkait dengan informasi kemajuan program-program di Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi tentunya adalah tim kehumasan yang sebenarnya ini tim humas ini baru saja bergabung di tahun ini di Diskominfo ya. Namun karena memang sudah awalnya memiliki bekal tim yang cukup kuat gitu ya pada waktu pindah ke Diskominfo, tetap ternyata juga tetap bisa berprestasi. Biasanya kan kalau orang pindah terus kemudian agak menurun, tapi ini enggak. Justru karena sudah dibekali oleh tim yang kuat dan militan gitu ya. Militan itu artinya bekerja cukup tidak kenal lelah dan juga tidak kenal waktu untuk bisa memberitakan secara positif terhadap berita-berita yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kolaborasi. Nah, ini kolaborasi penting ya. Kita akan mengusung tema Pentahelix ya, antara ABCGM, termasuk salah satunya media. Nah, kekuatan-kekuatan itulah yang merupakan keunggulan lah di Jawa Barat gitu ya, dengan masyarakatnya yang sangat beragam dan kemudian juga cukup luas, 27 kota kabupaten, tentunya membutuhkan sebuah pemikiran strategi komunikasi yang khusus agar pemberitaan menjadi nilai yang positif gitu ya buat masyarakat di Jawa Barat. Betul Pak, setuju banget. Nah Pak, ternyata pandemi COVID-19 ini juga Pak menuntut kehumasan di Provinsi Jawa Barat untuk bekerja ekstra. Karena tidak hanya berkejaran dengan waktu, namun berkejaran dengan hoax. Apa saja nih Pak upaya Pemda Provinsi Jawa Barat untuk menekan laju hoax di Jawa Barat itu sendiri Pak? Mangga. Ya, nah terkait hoax ini ya, kita pikir gitu ya setelah COVID menurun gitu, tapi ternyata juga meningkat dan seiring juga dengan situasi saat ini. Pada waktu 2019 ya, kita mendirikan Saber Hoax ini, adalah salah satu keunggulan Jawa Barat ya, menyiapkan tim khusus Jabar Saber Hoax untuk mengatasi terhadap hoax tadi. Nah, di 2019 sendiri beritanya ataupun hoax tersebut lebih ke arah politik ya, kurang lebih 60%. Kemudian setelah ada pandemi COVID bergeser ke berkaitan dengan COVID, itu kurang lebih 40%. Nah, totalnya sendiri di 2019 kurang lebih 5.800 ya, hoax, kemudian sedikit menurun di 2020 kemudian menjadi 5.600. Nah, di saat ini masih juga berkisaran, ini masih belum selesai tahun ini, masih berkisaran 4.000-an lebih ya. Ya, tentunya dengan tim yang selalu membantu untuk mengklarifikasi hoax ini,
merupakan kekuatan penting ya bagi Pemprov Jabar yang diinisiasi oleh anak-anak muda untuk selalu mengklarifikasi apabila ada berita-berita hoax yang ada di Jawa Barat. Nah, kurang lebih itu sih kekuatan kita. Selain itu, kita juga punya website, ya, website khusus untuk melakukan fact check. Kita bisa mengecek faktanya seperti apa di alamat sabarhoax.jabarprov.go.id. Jadi ibaratnya seperti Google, tapi kumpulan dari berita-berita hoax ya. Sehingga nanti sebelum masyarakat melakukan pengulangan terhadap berita-berita tadi ya, men-share ulang itu, coba dulu cek dulu di website tadi gitu ya, sehingga memastikan berita yang kita sebarkan itu adalah benar-benar sesuai faktanya dan bukan hoax. Oke Pak, nah berarti Jawa Barat ini selain punya inspirasi atau inovasi dari Jabar Sabar Hoax, tentu saja menggalang dukungan dengan komunitas-komunitas ya Pak ya. Nah untuk yang ABCGM ini, nah komunitas mana saja Pak yang menjadi partner atau mitra dari Pemprov Jabar untuk mendiseminasikan informasi itu Pak? Ya, nah kita banyak sekali kolaborasi ya. Tadi salah satu juga dengan media. Nah, salah satu lagi adalah komunitas yang C tadi ya, komunitas. Nah, komunitas ini banyak yang kita gandeng ya. Salah satunya itu adalah ini kurang lebih di Indonesia cukup banyak dan paling besar sepertinya di Jawa Barat. Jawa Barat kurang lebih ada 1.000 relawan TIK ya yang kita kita ajak untuk berkolaborasi untuk menyuarakan berita-berita baik lah ke masyarakat yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian berikutnya lagi ada juga di desa-desa itu Patriot Desa, dan kemudian juga kita gandeng Karang Taruna, komunitas lain, termasuk juga KIM ya, Komunitas Informasi Masyarakat yang ada di wilayah-wilayah di Jawa Barat. Ini juga tidak terlepas dari komunikasi kita dengan mereka. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi juga akademisi ya, universitas dan sebagainya, itu juga kita gandeng untuk selalu bersama-sama menyuarakan ini. Belum lagi juga tokoh masyarakat ya, terus kemudian kader-kader pemuda lainnya, ini juga kita gandeng untuk sama-sama memerangi hoax lah yang ada di bumi Jawa Barat ini. Website dari jabarprov.go.id juga memenangkan salah satu kategori dari gelaran AMH 2021. Menurut Bapak sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, apa saja yang harus ada dalam sebuah website untuk mendiseminasikan informasi secara optimal kepada masyarakat, Pak? Mangga. Ya, yang pasti adalah berkaitan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat ya. Selain pelayanan, termasuk juga informasi masyarakat. Masyarakat saat ini kan banyak yang mencarinya di situs-situs ya, Google dan sebagainya yang tidak ofisial, sehingga informasinya sendiri belum dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu penting sekali website kita isi informasi-informasi yang tentunya bermanfaat dengan sesuai kebutuhan masyarakat ya, seperti misalnya program layanan pemerintah, gitu ya, gimana sih caranya mengurus perizinan, terus bagaimana caranya mendapatkan informasi kalau sekarang berkaitan dengan COVID, gitu ya. Dan kemudian juga aplikasi-aplikasi lain yang juga harus dihubungkan dengan website ini. Dan kemudian juga yang paling penting lagi adalah dari sisi berita ya, yang harus kita suarakan ke masyarakat terhadap program-program pemerintah saat ini apa, sehingga masyarakat juga tahu bahwa pemerintah saat ini melakukan berbagai macam program untuk meningkatkan layanan publik khususnya. Nah, kemudian di sisi lain kita bisa memberikan informasi-informasi lain ya, seperti misalnya hoax, terus kemudian juga informasi tambahan seperti cuaca, terus kemudian program-program yang ada di kota kabupaten, termasuk juga di dalam lingkup terkecil, misalnya program-program yang khusus seperti desa digital dan sebagainya, sehingga masyarakat nanti bisa lihat, oh ternyata di desa ini sudah maju, nah kita juga harus bisa melakukan apa. Nah, jadi itu kurang lebih website yang baik itu adalah harus bisa memenuhi informasi dari masyarakat tadi. Dengan adanya media sosial yang sebegitu kreatifnya digarap ya Pak oleh Pemda Provinsi Jabar, sebenarnya bisa nggak nih Pak kalau kanal-kanal media sosial dan website pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menjadi rujukan utama oleh masyarakat Pemda Provinsi Jabar sebagai sumber informasi yang terpercaya gitu?
Ya, itulah tantangan kita ya, yang harusnya media dan lain sebagainya menyitirnya dari website kita gitu. Mirip seperti kalau di nasional kan ada Antara ya. Nah, jadi kita juga berharap berita-berita yang ada di website kita justru itu juga diacu gitu oleh para media ya untuk mendapatkan informasi tadi. Termasuk juga data dan informasi. Ya, data-data yang bersifat untuk kepentingan media juga bisa di dalam website tersebut. Termasuk juga media sosial. Nah, tetapi tentunya yang diberitakan itu bukan aktivitas-aktivitas kita saja, tetapi adalah berkaitan dengan benar-benar informasi yang cukup penting dan kemudian memberikan informasi terkait dengan program, ya, bukan aktivitas acara-acara gitu ya, tetapi lebih kepada informasi yang sifatnya program pembangunan. Menurut Bapak, apa saja nih Pak hal-hal yang harus ditingkatkan dari Pemda Prof Jawa Barat untuk semakin menyentuh masyarakat dari sisi informasi, Pak? Enggak. Ya, pertama tentunya kita harus menyediakan akses infrastruktur ya. Di Jawa Barat masih ada ratusan, kurang lebih 300 desa yang masih blank spot. Nah, ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagaimana menyediakan informasi langsung ke masyarakat secepat mungkin. Berarti kita harus memperbaiki infrastrukturnya. Yang kedua adalah literasi digitalnya, literasi bagaimana menggunakan informasi ini adalah untuk kepentingan yang positif, gitu ya. Tidak langsung mudah percaya hoax, terus kemudian bisa menyaring mana berita yang baik, mana yang tidak, dan kemudian untuk digunakan sebagai aktivitas yang positif. Gitu ya. Kita bisa mempelajari dari internet seperti untuk cara misalnya mengemas kemasan yang baik, terus kemudian cara menanam yang baik itu bisa banyak sekali dipelajari di sana. Nah, kemudian juga yang paling penting juga adalah terkait dengan yang perlu kita tingkatkan tentunya bagaimana kolaborasi kita tentunya dengan kota kabupaten ya, karena kan kota kabupaten juga memiliki kehumasan. Nah, itu juga walaupun sekarang sudah ada rutin ya, pertemuan rutin dengan mereka, itu yang selalu harus kita tingkatkan sehingga narasi, terus kemudian informasi tadi bisa menggunakan data-data yang walaupun minim, tetapi kita bisa mengolah datanya menjadi visual yang sangat menarik. Bicara tentang humas nih Pak, pasti bicara tentang branding ya Pak, atau sesuatu yang ada di dalam benak langsung gitu Pak. Jika bicara tentang Pemda Provinsi Jawa Barat, 3 kata nih Pak buat Pemda Provinsi Jawa Barat. Apa nih Pak kira-kira dari Bapak? Ya, sepertinya kalau karena Jawa Barat ini ya berdekatan dengan DKI, orang tahunya Jawa Barat itu adalah bagian dari DKI gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi, ya 3 kata mengenai Jabar adalah Jabar juara digital. Yes. Oke Pak. Nih Pak, terakhir coba Pak pesan-pesan dari Bapak untuk tim kehumasan perangkat daerah yang turut serta membangun kehumasan di Jawa Barat menjadi iklim kehumasan yang kreatif, Pak, pesan-pesannya. Dan juga di kabupaten kota ya, Pak, karena Kabupaten Garut dan Kabupaten Bogor juga termasuk salah satu dari pemenang AMH 2021, Pak. Enggak? Ya, sama tentunya menyuarakan ya, ini kan masih baru sedikit sekali ya, dari 27 kota kabupaten masih bisa dibilang ini masih di bawah 50%. Nah, tentunya kami berharap seluruh kota kabupaten dan juga OPD terkait gitu ya meningkatkan jejaring medianya ataupun kehumasannya. Terus kedua meningkatkan konten-kontennya ya, khususnya visualisasi nih. Mungkin kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan kata-kata, tetapi gambar itu kan mengartikan banyak sekali makna. Terus kemudian yang ketiga tentunya adalah meningkatkan aksesibilitas termasuk penyebarluasan informasi yang kita berikan ini, karena tadi ya banyak sekali ruang-ruang yang belum tersentuh untuk informasi ini. Oleh karena itu kita harus menggunakan cara yang tidak biasa untuk menyampaikan informasi ini ya, bisa kolaborasi dengan media, bisa kolaborasi dengan masyarakat atau tokoh masyarakat, dan bahkan kita tuh punya Sapa Warga ya, yang handphone dimiliki oleh Pak RW. Nah, itu akan sangat banyak sekali kalau kita bisa membroadcast informasi ke sana sehingga Pak RW bisa teredukasi
Dan satu lagi kita bisa berkolaborasi dengan platform yang lain, misalnya dengan Grab, Gojek, itu kan ada Grab News. Nah, kita bisa sisipkan informasi-informasi ke dalam aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan kita sendiri. Nah, itu dia bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Setiaji, tentang gelaran AMH 2021, di mana Jabar mencetak hat-trick dengan 3 kategorinya. Terima kasih warga Jabar yang sudah menyaksikan podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.